Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Akang Teteh di modul 3, di mana modul 3 ini terpisah atau menjadi dua konten atau dua pembahasan. Ada modul 3A tentang Mobile App Builder Adalo, dan ada modul 3B tentang cara membangun aplikasi mobile menggunakan Adalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Adalo itu, terus juga kelebihannya, terus fitur-fitur yang disediakan sama Adalo ini itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Mungkin Akang Teteh juga sudah membaca sedikit-sedikit di di modul tentang Adalo itu apa sih. Jadi pertama kita mulai dulu tentang pengertian atau definisi dari Adalo itu sendiri. Nah, jadi Adalo itu merupakan platform tanpa kode dengan fungsionalitas yang luas untuk membangun aplikasi web dan seluler atau mobile. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Adalo ini bentuknya platform, dan platform yang disediakan atau platform Adalo ini tuh basisnya tanpa kode dan fungsionalitasnya luas. Jadi fungsi-fungsi yang disediakan sama Adalo ini cukup luas. Nah, tujuan dari Adalo sendiri itu outputnya adalah untuk membuat aplikasi web atau aplikasi mobile yang mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya, contohnya seperti aplikasi dari Lab Sistem Informasi dan Keputusan, yaitu aplikasi LCQ. Nah, sama seperti aplikasi LCQ, nanti teman-teman juga membuat aplikasi seperti itu. Nah, Adalo ini juga dapat melakukan pengembangan aplikasi yang tidak memerlukan penulisan kode dan memungkinkan bekerja secara back-end atau front-end menggunakan basis data, integrasi, dan logika bisnis bersumber dari appmaster.io. Nah, jadi artinya Adalo ini nggak cuman bikin aplikasi doang, tapi Adalo ini juga bisa mengembangkan aplikasi. Jadi teman-teman ketika sudah membuat aplikasi, terus di kemudian hari teman-teman ingin mengembangkan aplikasi itu sesuai dengan tren yang ada, nah Adalo juga menyediakan fitur tersebut. Terus kelebihannya sendiri Adalo itu tidak memerlukan penulisan kode, ataupun yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, kayak programmer itu membuat sebuah aplikasi itu menggunakan kode program khusus ya, entah itu menggunakan bahasa HTML atau bahasa Java. Nah, Adalo tidak memerlukan hal tersebut, tinggal teman-teman drag and drop saja di platform Adalo dan aplikasinya bisa langsung jalan. Terus juga Adalo ini memungkinkan untuk si pembuat aplikasi itu bekerja secara back end atau front end gitu. Jadi bisa di akhir atau bisa di awal kerjanya. Dan juga Adalo ini bisa menggunakan database, bisa juga dilakukan integrasi di dalamnya, dan sangat ramah untuk mengimplementasikan atau merealisasikan logika bisnis yang teman-teman sudah rancang sebelumnya menggunakan use case diagram ataupun data flow diagram ataupun entity relationship diagram. Oke, kemudian akses atau kelebihan dari Adalo ini tuh seperti apa sih? Yang pertama, kita bicara masalah database. Nah, Adalo ini memungkinkan untuk teman-teman itu mengintegrasikan database yang sudah ada. Ya, jadi teman-teman ketika misalkan punya database terus ingin diintegrasikan melalui aplikasi yang teman-teman buat menggunakan platform Adalo ini, nah itu sangat-sangat tersedia gitu sama Adalo. Terus kemudian juga bisnis logic. Nah, tadi mungkin sudah di-mention ya sebelumnya bahwasanya Adalo ini tuh sangat ramah untuk teman-teman bisa merealisasikan logika bisnis yang telah teman-teman rancang menggunakan IRD, DFD ataupun use case diagram. Nah, kemudian juga Adalo ini menyediakan sebuah layanan yang terintegrasi. Jadi bisa dibilang lintas platform. Jadi teman-teman bisa mengintegrasikan menggunakan Adalo ini. Terus juga apps friendly. Nah, apps friendly ini tuh merupakan sebutan untuk Adalo ini yang sangat-sangat ramah terhadap teman-teman. Nah, ramahnya di mana? Selain daripada logic bisnisnya, Adalo ini juga ramah dari sisi interface ya. Dari sisi interface juga ramah gitu, dan juga nggak terlalu bingung gitu. Terus yang terakhir itu keuntungannya masalah biaya. Bahwasanya ketika teman-teman ingin membuat aplikasi di Adalo ini sangat-sangat gratis. Cuman nanti ketika misalkan teman-teman ingin ngedeploy aplikasi tersebut,
entah itu mau di Google Play Store ya untuk pengguna Android, ataupun di App Store pengguna iOS, pengguna Apple, ataupun misalkan ingin di deploy di webnya itu bayar gitu. Cuman biayanya pun nggak terlalu mahal. Kemudian kita akan memperkenalkan fitur-fitur yang dimiliki Adalo. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa langsung membuka ya bahwasanya Adalo ini bisa ditemukan di Google, atau di sini ada websitenya, langsung saya tulis, saya sediakan, atau mungkin teman-teman bisa langsung searching di Google aja, klik aja Adalo, nah nanti keluar langsung. Ini kita coba perlihatkan kepada teman-teman Adalo tuh seperti apa sebenarnya. Ya, di sini kelihatan ya tampilan awal Adalo seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa sign up menggunakan akun Google, cukup terintegrasi juga kan. Nah, cuman kalau misalkan saya di sini, saya sudah punya akun Adalo-nya. Jadi di sini saya tinggal login saja. Ya. Atau kalau misalkan belum punya akun, bisa sign up gitu. Di sini saya coba sign up-in aja lah ya. Di sini kita ketik email kita. Kemudian passwordnya dan namanya, terus klik let's do this. Nah, di sini kan teman-teman saya kan sudah punya akun ya, jadi nanti kayak contohnya gitulah sign up. Di sini saya langsung login aja ya. Saya sign in. Nah, di sini tampilan ketika sudah login seperti ini. Jadi di sini ya, di bagian ini itu di sini adalah tampilan yang akan menunjukkan aplikasi yang akan kita buat seperti apa. Jadi kita bisa mulai kayak ketika aplikasi itu terbuka, user ini akan ditunjukkan tampilan seperti ini kurang lebih kalau di mobile. Nah, terus nanti habis dari sini atau mau login kayak gini tampilannya. Terus nanti home-nya nanti kayak gimana tampilan home-nya. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman juga perlu memahami nih area-area yang ada di sebelah kiri ini tuh apa. Nah, di sini tuh ada dua mungkin disebutnya fitur utama, ada add component dan add screen. Nah, kalau add component ini tuh teman-teman menambahkan komponen-komponen yang ingin dimasukkan di halaman aplikasi tersebut. Contohnya kayak misalkan di sini kan tertulis most used ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu. Di sini teman-teman bisa lihat nih bahwasanya komponen-komponen yang bisa ditambahkan tuh jenisnya ada jenis navigasi ya, menggunakan tab bar ataupun add bar. Terus juga teman-teman ada jenisnya yang list ya, list. Jadi daftar gitu. Atau button ya, button kayak gini contohnya, button sign up, button login. Nah, tapi di sini juga ada juga action button, terus bisa nambahin icon juga. Kemudian di sini yang simpel-simpelnya kayak image, terus shape ya gitu. Text juga sama, terus terakhir juga forms dan field. Nah, forms ini tuh kayak gini contohnya. Jadi ada bisa masukin email, password, full name atau apapun itulah. Terus juga ada text input ya, bisa terlihat di sini data picker. Jadi kayak misalkan pingin kalender gitu ya, pingin nampilin kalender di sini pakai ini, terus drop down, terus buat nge-upload file ataupun nge-upload gambar itu bisa di buttonnya bisa di sini. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, terus ada juga add screen. Nah, kalau add screen ini itu untuk menambah halaman. Jadi kayak contohnya gini. Ini kan halaman sign up, terus ada juga halaman login, terus juga ada halaman home. Nah, kalau misalkan kita tambahin, ya kita bisa nambahin misalkan daftar atau sampel aja tulisan sampel. Nah, tinggal create screen, otomatis tertambahkan sini. Gitu. Sangat mudah sekali gitu. Sangat mudah sekali. Nah, terus ini juga bisa kita pilih ya warnanya.
Misalkan ingin warnanya tuh yang solid, atau misalkan gradasi gitu, atau misalkan mau pakai image gitu ya, mau pakai gambar. Terus untuk primary colornya kita bisa pilih ya, misalkan kita pilih warna biru, nah jadinya kayak gini. Kalau misalkan pilih warna apa gitu ya, bisa diatur-atur sama teman-teman kayak gitu contohnya. Terus juga untuk icon yang akan ditambahkan di situ juga bisa kita pilih warnanya gitu. Contoh seperti itu kurang lebih ya. Nah di sini juga bisa terlihat nih untuk navigasi teman-teman. Misalkan teman-teman pingin pingin editnya ke halaman keberapa gitu, bisa langsung di sini kayak gitu. Nah ini juga bisa, kalau misalkan teman-teman biar bisa lebih fokus, bisa di hide gitu, hide and seek lah bisa dibilang si halamannya. Nah, terus untuk di di halaman ini bisa ditambahkan action. Contohnya kayak misalkan kita nambahin komponen nih di sini ya, kita pengen nambahin komponen. Misalkan kita tambahin di sini komponennya, ingin kita tambahin button ya di sini. Nah, tinggal drag and drop saja gitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada ada sebutannya ya. Ini tuh kayak buat arahin lah, jadi bisa pas di tengah-tengah si buttonnya, kayak gitu. Nah, di sini juga kan bisa kelihatan tuh actionnya nanti bisa kita masukin ke tombol home ataupun back ataupun mana, atau misalkan ingin buat membuat sebuah hal gitu ya, bisa nge-create atau bisa buat nge-update atau buat nge-delete suatu hal gitu dan lain-lain gitu. Tinggal nanti teman-teman akan dijelaskan di penjelasan yang bagian kedua ya, itu cara membuat aplikasinya kayak gimana. Di sini saya cuma ngejelasin fitur-fiturnya aja. Nah, terus juga kita di sini ada branding ya. Branding ini ya tadi ya untuk warna, terus juga untuk tulisan yang ingin digunakan, itu si tulisannya, fontnya mau jenisnya kayak gimana. Terus di sini juga ada untuk screen ya, yang tadi saya sudah sebutkan nih. Di sini kita bisa ngedit halaman yang ingin kita lakukan, ingin kita edit gitu ya. Halaman apa itu bisa di sini. Terus juga nah ini database. Nah, database ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya teman-teman ketika misalkan memang sudah punya database bisa ditambahin gitu di sini. Atau membuat database sendiri di sini juga bisa. Nah, nanti database-nya tuh contohnya buat apa? Contohnya buat teman-teman ketika misalkan aplikasinya itu diminta untuk bikin akun. Nah, ini kan nanti bisa kelihatan sama teman-teman tuh bahwasanya ada berapa akun yang masuk ke dalam aplikasi teman-teman. Nah, terus ada juga setting. Nah, setting ini mungkin sudah tahu lah ya, nggak perlu dijelasin. Nah, terus untuk publish. Nah, publish sendiri, nah di sini yang tadi saya sebutkan, ini membutuhkan biaya untuk nge-publishnya gitu. Dan juga di sini teman-teman kelebihannya salah satu lagi adalah analitik gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisis aplikasi teman-teman itu secara statistik lah. Jadi bisa kelihatan di sini teman-teman tuh per harinya tuh naik berapa orang yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Terus juga bisa juga ngelihat dari daerah mana aja. Terus device yang digunakannya tuh lebih banyak apakah menggunakan Apple ataupun Android dan lain-lain. Nah, ini juga teman-teman ketika membutuhkan untuk kebutuhan bisnis, nah teman-teman bisa menganalisis dari sini. Di sini juga nanti bisa kelihatan teman-teman, kayak misalkan teman-teman punya aplikasi startup bisnis kayak Shopee ataupun Lazada dan lain-lain. Nah, itu bisa kelihatan tuh produk-produk yang sering dilihat sama customer tuh produk apa, produk yang jenisnya apa, terus nama produknya apa, itu bisa kelihatan di sini. Bisa dianalisis secara statistik gitu. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih untuk pengenalan aplikasi Adalo ini. Nah, kemudian selanjutnya berikut merupakan cara bagaimana teman-teman membangun sebuah aplikasi menggunakan platform Adalo. Baik, teman-teman, seperti itu untuk cara membangun aplikasi menggunakan platform Adalo. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman asisten LC.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke implementasi ya. Mungkin teman-teman bisa dibuka browsernya, kemudian di search Adalo, kemudian pilih yang ini, Adalo Build Your Own No Code App. Kemudian sign up dulu. Nah, di sini teman-teman semua bisa menggunakan email masing-masing ya. Kemudian passwordnya, dan full name-nya. Kemudian dicentang, dan let's do this. Oke, kemudian pilih untuk mobile app, next, kemudian blank, next, dan juga untuk app name-nya yaitu lsig underscore 5 digit npm terakhir teman-teman semua. Kemudian create. Oke, di sini udah ada beberapa tampilan ya, dari sign up, kemudian login, dan juga home. Untuk langkah awal, kalian akan membuat beberapa screen. Yang pertama yaitu screen onboarding. Onboarding itu caranya yang pertama, klik tanda plus di sini, kemudian add screen, kemudian blank screen. Klik onboarding, kemudian create screen. Kemudian selanjutnya kita akan membuat screen detail product. Mungkin teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, di sini ada beberapa screen yang sudah kalian buat dari akun, kemudian bukti transfer, dan seterusnya. Setelah itu kalian akan membuat database-nya. Untuk database-nya, ini yang pertama ada user, kemudian kita tambahkan lagi pembayaran. Kemudian produk, kemudian detail pembayaran, dan yang terakhir adalah chart.
Kemudian untuk chart ini kita akan mengganti name menjadi ID. Kemudian add property, kita menambahkan harga. Kemudian kita akan membuat relasi ke user ID. Di sini pilih untuk one to many. Kemudian membuat relasi kembali ke produk one to many dengan nama produk ID. Setelah itu ke detail pembayaran. Kita akan mengubah name ini menjadi ID. Kemudian relasinya ke produk ID. Kemudian pembayaran one to many lagi dengan nama pembayaran ID. Setelah itu kita ke database produk. Kita ganti name ini menjadi kode. Kemudian kita menambahkan teks dengan nama ya. Kemudian kita akan menambahkan gambar. Image atau gambar. Kemudian kita menambahkan harga. Kemudian kita menambahkan deskripsi. Ini bisa dipindahkan ke bawah charts dan juga detail pembayaran. Kemudian untuk pembayaran kita bisa mengubah name ini menjadi ID. Kemudian kita tambahkan total harga. Kemudian tanggal transaksi. Oke, selanjutnya ditambahkan status pembayaran pada fitur true or false. Kemudian ditambahkan image, yaitu bukti pembayaran. Kemudian kita menambahkan teks, yaitu alamat pengiriman. Mungkin bisa dikebawain ya untuk detail pembayaran. Kemudian kita akan membuat relasi untuk user ID.
Oke, kemudian untuk database users, ini sudah lengkap ya, karena sudah membentuk relasi yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan mengisi untuk setiap screen ini fitur-fitur yang akan kita gunakan. Nah, mungkin yang pertama itu adalah onboarding. Onboarding ini sebagai screen awal. Mungkin kita bisa menambahkan teks. Nah, di sini ada beberapa fitur berupa teks, button, dan lain sebagainya. Kita akan menambahkan teks di sini. Kita rubah menjadi selamat datang. Nah, di sini bisa diubah untuk ukuran-ukurannya. Misalkan 30. Kemudian kita bisa menambahkan teks lagi berupa penjelasan. Dan kita bisa menambahkan button. Dengan teksnya kita rubah menjadi mulai. Nah, untuk ikonnya ini bisa di close aja ya. Nah, untuk teman-teman bisa menambahkan gambar juga di sini. Kemudian selanjutnya kita ke screen home. Di sini ya. Kita sudah buat untuk screen-nya. Bisa dipindahkan dulu biar lebih enak terlihatnya. Untuk menu home atau screen home, kita tambah komponennya berupa card list. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan produk-produk atau menampilkan produk yang akan kita jual. Kemudian bisa ditambahkan juga berupa tab bar. Nah, mungkin kita edit dulu untuk card list-nya. Di sini kita akan menampilkan berupa produk. Di sini all product. Ini bisa kita rubah-rubah juga ya. Disesuaikan saja. Kemudian kita add action berupa link untuk ke detail produk. Oke, di sini kita bisa merubah-rubah untuk title-nya seperti apa, kemudian subtitle-nya apa, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diikutkan saja teman-teman semua.
Ini kita rubah. Ini karena untuk teksnya, untuk title-nya atau judulnya berupa kode, kita rubah menjadi produk nama dengan cara di sini, kemudian klik nama. Nah, untuk produk kodenya bisa kita hapus saja. Nah, di sini langsung tertampilkan untuk produk namanya apa. Untuk subtitle, kita tampilkan produk kodenya. Bisa dihapus saja. Kemudian image-nya kita bisa merubah juga menjadi middle dan lain sebagainya. Itu disesuaikan saja. Kita pakai middle saja. Kemudian untuk bodinya kita menampilkan harga di sini. Ini mungkin bisa dihapus. Oke, jadi tampilan untuk home-nya seperti ini. Dari card list-nya berupa produk nama, kemudian gambarnya dan juga harganya di sini. Kemudian kita akan merubah untuk tab bar-nya. Mungkin untuk first tab-nya home saja ya. Ini karena ada beberapa tab nih. Home saja. Kemudian yang kedua, kita rubah search ini menjadi history. Search aja history. Oke, seperti ini. Kemudian teksnya, oke, mungkin kita rubah teksnya menjadi transaksi. Kemudian kita buat add action-nya untuk melakukan link ya. Kita linkkan ke riwayat. Jadi ketika transaksi ini kita klik, nanti dia akan langsung menampilkan untuk screen riwayat. Kemudian untuk yang ketiga, ini kita tampilkan berupa shopping chart. Oke, pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian teksnya kita ganti menjadi keranjang. Kemudian add action, kita linkkan ke chart home. Kemudian untuk tab yang keempat, ini adalah kita rubah akun jadi akun. Dan kita klik add action untuk melinkkan ke akun. Untuk tab kelima ini dimatikan saja ya. Jadi kita membutuhkan 4 tab di sini. Oke, selanjutnya kita ke detail produk. Di mana detail produk ini kita akan menambahkan komponen berupa gambar, nah untuk pengambilan gambarnya kita relasikan ke database current product, kemudian gambar. Kemudian ini kita pilih don't show anything. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan teks. Berupa nama.
Nah, nama ini akan kita linkkan. Jadi produk nama. Current product, kemudian nama. Kemudian kita buat teks kembali. Sini kita akan menampilkan kode. Kita rubah ini menjadi produk kode. Dan kita akan menampilkan satu lagi berupa harga. Ini bisa di copy, kemudian di paste, Ctrl+C dan V. Kemudian ini produk kodenya kita hapus. Tampilkan produk harga. Di ujungnya kita tambahkan RP. Kemudian kita tambahkan lagi, tinggal Ctrl+C dan V. Oke, ini kita rubah, kita hapus. Menjadi deskripsi. Oke, jadi ketika memang kita memilih produk, otomatis produknya akan keluar, kemudian namanya apa, harganya berapa, kode dan deskripsinya seperti apa. Jadi ini berupa link ya. Kemudian kita akan menambahkan button. Oke, tipenya kita ubah menjadi outline button. Kemudian kita ganti teksnya menjadi keranjang. Iconnya kita rubah, ini add ya untuk menambahkan. Kita rubah menjadi add shopping chart. Yang ini ya. Oke. Kemudian kita add action, kita create, dan kita koneksikan ke chartnya. Untuk ID-nya, kita akan koneksikan ke chart count. Kemudian untuk harga, kita juga ke produk harga. Current produk harga. Kemudian untuk user ID-nya in user, kemudian produk ID-nya current product, kemudian done. Kita juga bisa menambahkan button di sini untuk back-nya ya, untuk kembalinya. Di sini kita hapus aja untuk tulisannya, kita rubah iconnya menjadi arrow back. Oke, seperti ini untuk kembali ya ke halaman sebelumnya.
Selanjutnya kita akan membuat chart home. Sini ada 2 ya chart home-nya. Mungkin kita bisa rubah yang kedua ini namanya menjadi 2 seperti ini. Oke, untuk chart home yang pertama kita akan menambahkan simple list. Oke. Nah, di sini kita pilih untuk menyambungkan ke chart. Kemudian filternya berupa login user, kemudian chart user ID ya. Kemudian kita rubah title-nya sama seperti tadi. Ini kan title-nya berupa chart ID ya. Jadi penampilannya seperti ini. Kita rubah menjadi produk nama. Chart ID-nya kita hapus. Oke, title-nya kita rubah menjadi produk nama. Kemudian subtitle-nya kita rubah juga. Kita tampilkan subtitle di sini menjadi produk harga. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan produk harganya, dan di depannya kita tambahkan RP harganya. Kemudian untuk live session ya, kita rubah menjadi image. Dan image-nya kita ambil dari database produk gambar. Kemudian jika kita ingin menambahkan list header berupa judul ya, ini tinggal diaktifkan saja. Kita rubah menjadi chart. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan form. Form di sini kita masukkan di chart home di sini. Kemudian untuk collection-nya berupa pembayaran, grade-nya pembayaran. Nah, field di sini berguna untuk sebagai tampilan di sini. Ini kan panjang nih ya, banyak tampilannya. Mungkin kita masukkan apa saja yang dibutuhkan. Ini untuk penampilannya kita hapus saja semuanya. Kemudian kita tambahkan untuk add automatic field berupa ID, di sini kita ke all pembayaran dan kita pilih count. Kemudian selanjutnya kita tambahkan total harga. Di sini 0, value-nya 0 saja ya, dan kemudian ya 0 saja. Kemudian kita tambahkan tanggal transaksi. Berupa current time. Dan kemudian untuk status pembayaran kita tambahkan juga di sini false. Kemudian untuk submit buttonnya
Di create-nya sudah pembayaran, kita tambahkan lagi untuk linknya. Link ini kita akan menyambungkan ke pembayaran. Oke, dan mungkin kita bisa copy untuk yang ini ya. Kita copy, kemudian kita copy, kemudian cara paste, kita pindahkan di sini. Jangan lupa di copy paste ya. Dan ini kita rubah juga. Untuk first step-nya, ini kan home tadi ya. Kita harus linkkan ke link home. Oke. Kemudian second tab itu riwayat. Third tab-nya di sini shopping chart ya. Nah, ini kita tidak perlu kembali ke chart home lagi, tidak perlu melingkan lagi, jadi dihapus saja. Kemudian for tab-nya tetap melingkan ke akun. Selanjutnya kita akan membuat ini kita rapikan dulu ya. Kita akan membuat chart home yang kedua. Ini teman-teman bisa di copy juga, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V, kita pindahkan ke sini biar lebih simpel aja ya. Mungkin kita bisa lihat ini chart, kita menyambungkan ke chart. Kemudian title sudah sesuai, produk nama, harga. Kemudian kita bisa lihat, kita tambahkan ini juga ya, Ctrl+C, kemudian V, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita lihat, kita cocokkan lagi, home, balik ke home, history ke riwayat, shopping chart. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk screen yang akun. Kita mungkin bisa copy ini lagi, Ctrl+C, Ctrl+V, kita pindahkan. Nah, di sini kita lihat yang akunnya, karena ini udah di akun, jadi ini dihapus saja. Kemudian untuk yang third tab-nya ini, kita add action untuk kita linkkan ke chart home. Oh iya, untuk tab barnya kita aktifkan yang keempat ya. Keempat, oke. Kemudian yang di sini kita aktifkan yang ketiga. Dan ini juga kita aktifkan yang ketiga. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan button. Kita ubah teksnya menjadi ubah akun. Kemudian ini bukan add ya, ikonnya.
Oke, kita rubah teksnya ini menjadi ubah akun. Kemudian ikonnya kita rubah menjadi akun circle. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Dan kita add action untuk menambahkan link berupa ubah akun. Selanjutnya kita membuat button lagi berupa keluar. Ini biar cepat di copy saja, Ctrl+C, Ctrl+V. Kemudian mungkin ini warnanya dirubah, boleh. Kita ubah teksnya menjadi keluar. Dan ikonnya kita rubah menjadi exit to app. Yang ini ya, exit to app. Jadi ada nama-namanya nih. Exit to app. Mungkin teman-teman bisa ditambahkan juga untuk gambar-gambarnya di sini. Kemudian kita akan membuat screen ubah akun. Mungkin teman-teman bisa mengikuti juga ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat screen pembayaran, bukti transfer, riwayat, kemudian detail riwayat transaksi, dan terima kasih. Mungkin bisa diikutin ya semuanya ini.
Nah, oke teman-teman, untuk update pembayaran di sini kita akan memasukkan rumus untuk total harga, yaitu INT. INT di sini adalah fungsi dari ini, INT. Setelah INT, kemudian kita akan menambahkan dari current pembayaran ini total harga ditambah dengan produk harga. Kemudian tutup kurung. Kemudian di sini add another action, delete. Jadi bisa mendelete juga ya. Dan kita pilih current chart. Kita bisa menambahkan header juga. Diikuti kembali ya teman-teman semuanya. Kemudian kita bisa copy aja ini Ctrl+C, Ctrl+V. Kita ubah menjadi detail pembayaran. Kemudian diikutkan saja teman-teman semuanya.
Oke, maksud di sini is greater than, jadi lebih dari 0 ya. Jadi ini kan is greater than, jadi lebih dari 0 baru visible. Jadi kenapa ini change visibility? Nah, jadi kalau visible itu ketika lebih dari 0, mungkin seperti itu. Kita rubah submit buttonnya jadi lakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form atau screen dari bukti transfer.
Kemudian selanjutnya kita akan ke screen riwayat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat detail riwayat transaksi.
Oke, selanjutnya kita akan membuat screen terakhir, yaitu terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ini untuk form atau screen secara keseluruhan ya teman-teman semuanya. Mungkin bisa diikutin tadi dari langkah-langkahnya. Dari pembuatan database, kemudian kita membuat yang pertama tadi screen, kemudian database, kemudian propertinya dari setiap database-nya. Mungkin seperti itu untuk pembuatan aplikasinya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk preview dari aplikasi yang sudah kita buat atau perancangannya. Sebelumnya kita akan menambahkan produk dulu nih, biar kita bisa melihat produk yang kita akan jual gitu. Mungkin di sini kita bisa tadi ya ke database, kemudian ke produk, kemudian klik titik 3 ini, kemudian view, add product, kemudian di sini kita bisa menambahkan kodenya KD 110 misalkan, kemudian namanya iPhone 12 Pro Max, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian harganya 15 juta ya, coba deskripsinya kita skip dulu, kemudian kita save, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, kodenya KD 102 MacBook Pro 16 inch 2019. Tambahkan gambarnya, harganya 29 juta, deskripsi kita strip dulu, kita save. Oke, di sini kita sudah menambahkan 2 produk nih di penjualan kita. Oke, kita mari coba preview. Oke, di sini langsung sign up ya. Harusnya ke selamat datang dulu. Coba kita lihat. Klik dulu di sini. Oh, masih normal screen. Kita rubah menjadi welcome screen. Kemudian untuk buttonnya kita add action, kita linkkan ke login dan oke. Kemudian yang di sini kita linkkan juga
berupa back ya, untuk di detail produk. Oke, coba kita preview. Oke, selamat datang. L6 Store menjual berbagai laptop dengan harga bersaing. Kemudian kita di sini sudah membuat akunnya atau belum? Jika belum, kita sign up dulu. Kemudian kita daftar. Kemudian passwordnya, full name-nya, kemudian sign up. Oke, langsung ke home. Di sini ini ada 2 produk yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita misalkan ingin membeli MacBook. Kemudian kita tambahkan ke keranjang. Kita back. Kemudian kita lihat di keranjang di sini. Oke, di sini sudah ada. Kemudian klik pembayaran. Oke, di sini bisa dicentang. Oke, kemudian di sini lakukan pembayaran. Nah, di sini sudah kita bisa membayar ya. Misalkan alamatnya Jalan Pramuka. Bukti pembayaran misalkan di sini aja. Kemudian pembayaran. Nah, oke, di sini terima kasih telah melakukan pembayaran. Sudah berhasil ya teman-teman semua. Mungkin kembali. Oke, kita ke menu utama lagi. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin untuk implementasinya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.